Karate lahir dan berkembang pertama kali di sebuah wilayah kepulauan bernama Okinawa. Sebuah kepulauan yang beriklim subtropis dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Jauh sebelum ditaklukkan oleh Jepang, Okinawa merupakan negeri bawahan Tiongkok pada zaman dinasti Ming dari tahun 1429 sampai 1879. Kerajaan Ryukyu memainkan peran penting dalam perdagangan maritim Asia Timur dan Asia Tenggara selama abad pertengahan meskipun ukurannya kecil. Klan Satsuma melakukan invasi pada tahun 1609 dan menjadikan Ryukyu sebagai negara bawahan Jepang, tetapi mempertahankan kemerdekaan Ryukyu secara de jure hingga diubah menjadi domain Ryukyu pada tahun 1872. Kemudian pada tahun 1879, kerajaan Ryukyu dianeksasi dan dibubarkan oleh Jepang. Monarki Ryukyu diintegrasikan ke dalam bangsawan Jepang yang baru. Pada tahun 1668, lahirlah seorang anak lelaki dari sebuah keluarga terpandang dengan status sosial Uikata. Lahir di sebuah desa bernama Chatan, dan anak itu diberi nama Yara, yang kemudian lebih dikenal sebagai Chatan Yara. Di tahun 1680, tepat di usia Yara yang ke-12 tahun, atas rekomendasi pamannya ia dikirim ke negeri Tiongkok untuk menimba ilmu dan belajar seni bela diri. Pada masa itu, cabang keilmuan belum seperti sekarang. Yang dipelajari adalah ilmu filsafat dan sastra. Sementara untuk seni bela diri, Yara belajar kepada seorang praktisi ternama, yaitu Wong Chungyok. Master Wong mengajarkan ilmu senjata kepada Yara, yaitu ilmu tongkat dan trisula. Tidak diketahui berapa lama Yara belajar kepada Master Wong dan siapa lagi gurunya selama di Tiongkok. Mengenai gaya seni bela diri Master Wong, ada pendapat yang mengatakan itu adalah Xing Yi Kuang, sebuah seni bela diri lama pecahan dari gaya seni bela diri Wudong. Tokoh terkenal yang menjadi pelopor adalah Jenderal Yue Fei. Xing Yi sempat menghilang dari peredaran, atau dengan kata lain tidak ditemukan praktisi yang mempraktikannya. Makanya ketika setelah 1 milenium muncul kembali, banyak yang meragukan apakah itu bentuk yang sama atau hanya gaya baru. Masih menjadi perdebatan. Karakter seni bela diri ini menyerang secara agresif dalam jarak dekat, dengan ledakan tenaga ketika menyerang lawan. Menggunakan senjata khas sebuah tongkat di mana gerakannya dapat diaplikasikan dengan atau tanpa senjata, atau tangan kosong. Tidak diketahui apakah Yara selama di Tiongkok pernah pulang atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa saat itu kapal laut masih mengandalkan hembusan angin, di mana itu ada musimnya. Jadi, jika tidak untuk keperluan yang penting, sekiranya orang akan mempertimbangkan pulang atau tidak. Jika di tahun 1700-an itu pertama kali Yara kembali ke tanah kelahirannya, berarti usianya sudah mencapai 35 tahun. Dan dia tinggal di Tiongkok selama 23 tahun lamanya, waktu yang cukup matang bagi seseorang yang belajar selama itu. Tahun 1700-an, kerajaan Ryukyu masih dikuasai oleh klan Satsuma, dan di saat itu diberlakukan larangan kepemilikan senjata oleh masyarakat biasa. Terjadilah peristiwa di mana Yara berhasil membunuh seorang samurai. Kronologinya, seorang samurai melakukan tindakan perundungan kepada seorang gadis.
Yara yang melihat itu berusaha melindungi korban, tapi malah diserang oleh samurai tersebut dengan pedangnya. Karena kejadian itu berlangsung di sebuah pantai di mana banyak perahu nelayan tertambat, Yara meraih sebuah dayung dan berhasil melucuti senjata samurai. Kemudian menghantam dengan sekali pukul yang membuat nyawa si samurai tak tertolong. Ternyata kabar itu tersebar hingga ke pejabat di daerah tersebut yang kemudian meminta Yara untuk mau melatih masyarakat agar bisa membela diri. Yara menerima permintaan itu dan sejak saat itu ia menjadi orang pertama yang menyebarkan seni bela diri Te atau Ti yang merupakan cikal bakal karate. Jatan Yara meninggal dunia pada tahun 1756. Perjuangannya dilanjutkan sang putra yaitu Yaragua serta muridnya yang ternama yaitu Takahara Peijin.